Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini tanggal 13 Januari 2026. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh bangun pagi ini. Dan sebentar lagi kami hendak bersama-sama mendengarkan renungan hikmat pagi. Biarlah Engkau sendiri yang beri kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau menerima. Sehingga firman-Mu pagi ini boleh menjadi pegangan langkah kehidupan kami ke depan. Pimpin dan sertai juga Saudara Lukas Anwar yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pagi ini, hari ini, seluruhnya ke dalam tangan kasih pertolongan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar dengan tema Tuhan panjang sabar. Bacaan diambil dari Keluaran 34 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kemudian Tuhan berlalu di hadapannya sambil berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan kesetiaannya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, kemarin kita sudah melihat sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Nah, pagi ini kita akan merenungkan sifat Allah yang kedua, yaitu Allah yang panjang sabar. Apa maksudnya Allah itu panjang sabar? Panjang sabar bukan berarti jarang marah. Kita tahu bahwa Allah beberapa kali murka karena dosa bangsa Israel yang berulang kali dilakukan. Maka panjang sabar bukan berarti jarang marah, bukan tidak pernah marah, juga bukan tidak mau marah-marah. Panjang sabar berarti lambat menghukum. Tuhan sangat jarang langsung menghukum orang yang berdosa terhadap Dia. Hal ini sejalan dan juga sangat jelas dipampangkan saat kita membaca kisah pergantian raja-raja Israel. Selama puluhan tahun banyak raja melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Meskipun ada raja yang baik, namun lebih banyak raja Israel yang berkecimpung dalam dosa berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, melihat hal ini, Tuhan tetap bersabar hingga saat yang ditentukan untuk mereka dibuang. Israel Utara dibuang ke Asyur, Israel Selatan dibuang ke Babel. Hal ini menunjukkan kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Tetapi Tuhan memberikan jangka waktu yang sangat lama sebelum Ia menghukum. Pertanyaannya, kenapa Tuhan sebegitu sabarnya? Sebegitu lambatnya dalam menghukum? Karena Tuhan rindu agar manusia bertobat, berbalik kepadanya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik kepada Dia. Bahkan jika itu memerlukan puluhan tahun lamanya. Tuhan sabar menunggu. Demikianlah kata Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mengetahui hal ini, seseorang mungkin dapat berpikir bahwa ya karena Tuhan panjang sabar, terus saja berbuat dosa, terus-menerus, tidak masalah. Saudara, ini disebut dengan cheap grace atau anugerah yang murahan. Anugerah Tuhan termasuk kesabaran Tuhan dianggap murahan, dipandang remeh. Anugerah tidak lagi menjadi sesuatu yang mahal yang kita hayati. Malahan, akhirnya kita mengecilkan anugerah itu dengan terus-menerus melakukan dosa. Saudara, meskipun Tuhan panjang sabar, namun jangan anggap kesabaran Tuhan bisa dipermainkan. Kita tidak bisa menganggap remeh kesabaran Tuhan. Kita tidak tahu
Sampai kapan kesabaran Tuhan terhadap kita berbalik menjadi murka? Seperti Israel yang merasa aman dengan dosanya, tanpa diketahui, tiba-tiba Tuhan mendatangkan bangsa lain untuk menjajah mereka. Demikian juga saudara, akan ada hukuman serta konsekuensi bagi kita yang terus terlibat dalam dosa dan menganggap ringan kekudusan Tuhan serta kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Jadi bertobatlah sebelum kesabarannya menjadi amarah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami menganggap anugerah-Mu murahan. Kami seringkali tidak mempedulikan anugerah Tuhan, panjang sabarnya Tuhan yang menunda hukuman itu. Kiranya melalui perenungan ini kami diingatkan untuk bertobat, menyadari dosa kami, memohon ampun, dan tidak lagi melakukan dosa itu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini untuk menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.